Internet adalah tool, sebuah alat yang bisa lu pakai, lu manfaatin untuk ngebantu lu dalam mencapai apapun tujuan yang pengen lu capai. Ketika lu kehilangan pemahaman akan tujuan tersebut, hal sebaliknya terjadi. Bukannya lu yang manfaatin internet, tapi internet yang malah manfaatin lu. Ini kayak kata-katanya Tyler Durden di film Fight Club yang adegannya kayak gini. Things you own end up owning you. Ini yang terjadi sekarang, di dunia yang udah sangat modern ini. Kemajuan teknologi itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bagus banget, kita jadi semakin terkoneksi satu sama lain, gak usah khawatir lagi jarak. Di satu sisi bahaya juga, karena otak kita jadinya terpapar sama informasi yang unlimited gak ada batasnya. Dan ini bisa bikin candu, yang mana yang mau gue bahas di video kali ini. Jadi buat lo yang sadar kalau yang namanya overconsumption internet itu bahaya banget buat kesehatan mental, tapi bingung gimana caranya lepas dari candu semacam ini, gue akan kasih 4 tips yang udah teruji sama diri gue sendiri tentang gimana lo pun juga bisa terbebas dari kecanduan HP. Supaya 24 jam yang lo punya setiap harinya nggak wasted gara-gara lo terlalu banyak main HP. Supaya waktu yang lo punya bisa lo pakai dan manfaatin secara lebih optimal buat hal yang lebih penting bagi kemajuan hidup lo. Yang pertama dan yang terpenting adalah punya daily schedule. Kenapa gue bilang ini penting? Karena alasan utama kenapa lo kecanduan scroll HP terus 2 jam, 3 jam sampai lupa waktu itu karena lo gak punya tujuan. Lo gak menetapkan satu spesifik goal yang mau dicapai di suatu rentang waktu. Nah, bahaya dari gak netapin goal itu terciptanya chaos di otak lo bro. Akhirnya opsi yang paling gampang dan nikmat yaitu scroll TikTok, lihat paha sama dada godal gandul jadi penyelamat bagi kechaosan di otak lo. Sekarang anggaplah dalam satu hari lo punya gambaran yang jelas dari jam 6 pagi sampai pas mau tidur jam 11 malam tentang apa yang mau lo lakuin di hari itu. Lo udah tahu goal apa yang mau dicapai di hari tersebut dan di setiap jamnya lo planning dari awal aktivitas apa aja yang lo harus kelarin, yang mana aktivitas-aktivitas tersebut mensupport lo mencapai goal tadi. Karena lo punya gambaran tentang apa yang lo harus lakuin di setiap jamnya, nah lo jadinya bisa menilai apakah penggunaan HP dan internet ngedukung lo nyelesain aktivitas yang udah lo tetapin tadi. Pemahaman akan gua punya tujuan di otak lo ini gue jamin bakal membentengi lo dari godaan untuk scroll-scroll gak jelas di sosmed. Yang kedua adalah stop langganan wifi dan beralih ke paket data. Karena ketika langganan wifi, lo sadar lo punya internet tanpa batas yang bisa lo pakai kapanpun itu. Ini menimbulkan pemahaman akan gue punya power dan akibatnya lo semena-mena dalam makainya. Dari pagi ke pagi lagi gak masalah, mau streaming 4K 24 jam juga gak masalah, orang kuotanya unlimited. Beda halnya ketika lo ngandelin paket data, lo nggak bisa semena-mena make karena nanti boros kuota. Lo udah ngebudgetin 100.000 per bulannya untuk beli paket data, terus katakanlah kuota ludes kurang dari seminggu. Lo pastinya bete kan karena harus keluar duit lagi. Jadi saran dari gue nih, misalnya wifi itu sebenarnya nggak dibutuhin amat untuk kondisi lo saat ini, kayak misalnya wifi lo pakai full buat hiburan bukan sesuatu yang produktif, maka sebaiknya lo stop langganan wifi dan beralih ke paket data. Dengan paket data, lu pasti bakal lebih hati-hati dalam penggunaannya, karena ada batasannya, dan ampuh buat meredam nafsu lu untuk scrolling terus ngabisin waktu. Yang ketiga adalah ganti layar HP lu ke mode hitam putih. Ini tips keren menurut gue ngerasain sendiri ketika layar HP gue ganti warnanya ke mode black and white, gue jadi gak tertarik lihat HP lama-lama. Bosen aja karena terasa lifeless, plain, gak hidup. Dunia nyata yang terpampang di depan mata gue lebih menarik karena berwarna dibandingin HP yang hitam putih doang. Dari sini akhirnya gue memahami kalau ternyata warna itu mainin peran besar ke psikologi kita. Semakin colorful, semakin memikat buat kita. Jadi misalkan lo udah stres banget bawaannya pengen scroll HP terus, coba deh sehari aja ganti warna layar HP lo ke mode black and white. Lo bakal ngerasain sendiri apa yang gue jelasin tadi. Dan yang terakhir adalah biasain diri gak megang HP. Kalau lagi makan ya makan aja, jangan sambil main HP. Bersyukur sama Yang Maha Kuasa, lu masih dikasih rezeki dan bisa makan. Renungin peluh keringat petani di mana beras yang dia hasilin sekarang udah jadi nasi di piring lu dan siap lu santap. Kalau lagi ngobrol sama orang, tatap matanya, dengerin secara seksama, pahami kata-katanya, empati bro. Jangan malah terdistraksi sambil main HP. Kita manusia pokoknya nggak boleh turun tahta sebagai makhluk sosial. Kita harus nikmatin secara maksimal interaksi real life kita sama manusia lainnya tanpa gangguan HP. Lu pikir ini mustahil dilakuin? Oke, jadi gini, yang namanya mobile phone itu baru eksis di planet bumi ini selama 50 tahun. Smartphone itu baru 29 tahunan. Umat manusia udah ribuan tahun hidup tanpa HP dan survive aja kan sampai sekarang. Gua yakin banget di era sebelum smartphone itu, kualitas interaksi antar orang jauh lebih intens dibandingin zaman sekarang. Jadi, biasain ngapa-ngapain tanpa HP. Lu akan menyadari kalau real life itu jauh lebih indah dibandingin apa yang ditawarin HP.
Oke, mari kita rangkum 4 poin yang barusan gue bahas tentang cara mengatasi kecanduan HP. Pertama, punya daily schedule. Karena dengan punya daily schedule, lu punya kesadaran akan tujuan yang harus lu capai di setiap jamnya. Kesadaran akan tujuan ini akan ngebantu lu untuk nggak nyentuh HP, kecuali penggunaan HP emang dibutuhin untuk ngebantu lu mencapai tujuan yang udah lu tetapin tadi. Kedua, stop langganan WiFi dan beralih ke paket data. Karena dengan paket data, lo punya pemahaman akan adanya batasan, sehingga lo jadi lebih hati-hati dalam pemakaiannya. Ketiga, ganti tema HP lu ke mode hitam putih. Ini akan bikin HP jadi gak menarik dan lu pun bisa lebih enjoy ke real life. Terakhir, biasain diri nggak megang HP. Hanya pakai HP kalau emang lagi dibutuhin, kayak misalnya untuk keperluan ngechat, nelpon, atau cari informasi. Jangan makan sambil main HP, nyetir sambil main HP, atau yang terparah, ngobrol sama orang sambil main HP. Sejam aja nggak megang HP, lo tetap bakal survive kok bro. Dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share video ini kalau lo merasa bermanfaat. Terakhir, bikin isi feed Instagram lo jadi lebih berfaedah dengan follow Instagram gue. Dimana sehari atau 2 hari sekali gue ngepost konten mindset para high value man. Cocok banget buat lo yang percaya bahwa mindset adalah segalanya. Sekian dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.